Baik teman-teman, selamat datang di Uskamu kita. Maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di konten. Udah kenal sama Jonathan Liandi. Yes. Cheers dulu nih. Welcome to the club. Widih, Ya. thank you Bang. Baru punya anak kan? Baru punya anak. Nah, ntar karmanya ada nih, bentar lagi nih. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Anak lu di farming orang. Aduh. Iya. Kan Buff Biru yang punya anak kan? Oh iya sih. Iya. Kan selama ini lu jadi jungler, jadi gitu kan lu sering bunuh. Buff biru. Iya. Iya. Enggak sih gua biasa kasih buff birunya. Lu nyolong punya orang tapi. Yolo. Jadi ini sebenarnya konten yang sudah cukup lama. Oh ya, cheers dulu nih. Cheers dulu. Jadi ini sebenarnya konten yang cukup sudah lama pengen dilakukan tapi nggak jadi-jadi sebelum MP Talk ada ya. Iya. Iya. Udah lama banget kan? Pas gua jadi Brody dia jadi Stuncho itu kan. Stuncho. Iya, cuman saat itu saya masih ada sedikit banyak berasumsi berasumsi sebelah mata sama anak-anak pro player karena attitude kan. Oh iya. Ya waktu itu kan belum pernah ketemu sama Eko, sama siapa yang ternyata ada yang fun, ada yang ternyata welcome, yang ternyata kayak bertindak sesuai umurnya gitu. Ya, jadi tapi gue ternyata salah karena waktu itu mungkin karena gue belum banyak ketemu sama beberapa pro player yang asik gitu, jadi kayak gue takut ntar gue sama Jo dibilangnya ntar ngapain sih ini artis, pasti pengen pansos sama gue males gitu-gitu, maksudnya kayak gue udah duluan, maksudnya nggak ada mau ke situ-situ enggak gitu, maksudnya kan gue tuh selalu kalau lagi syuting apapun, yang entah series, entah program, gue mencari teman gitu. Iya benar. Jadi maksudnya kayak nggak cuma pengen sekedar kayak udah kerja, ketemu kerja, udah gitu, karena kita bukan kerja kantoran gitu, yang kita pura-pura suka sama siapa, apa segala macam, nggak, kita tuh ada di bidang kesenian gitu. Jadi seharusnya gue tuh lebih bisa memperlakukan pekerjaan gue tuh kayak gue memperlakukan teman gitu. Ya emang gue juga nyari teman di situ gitu. Dan waktu itu gue ke lu tuh kayak malas gitu, ntar Gue mikirnya gitu, takutnya. iya, nggak, maksudnya guanya mikirnya gitu ke lu gitu. Gue kayaknya kayak enggak gitu. Akhirnya dia MP Talk, terus apalagi Jo waktu itu Jo lagi banyak ya, Nimo juga waktu itu belum rungkat kan? Belum rungkat. Belum rungkat. Masih gitu. segar kan waktu itu? Masih segar, masih segar. Saya nyium baunya doang. Ya lu hampir kan? Hampir, makanya saya bilang saya nyium baunya doang. Saya cuma mencium baunya doang. Setelah saya ingin masuk, Iya. loh kok rungkat gitu. Jadi setiap kali saya streaming sekarang di YouTube Uskamu kita pasti judulnya Nimo TV. Nimo gitu. TV. Iya, selalu judulnya. Judul gua live pasti Nimo TV gitu. Gua pengen ini nih, sebenarnya gua penasaran sama beberapa hal dari lu. Yaitu adalah soal bagaimana lu menjalani hidup nih. Oke. Ya kan? Seperti biasa, gua mah pasti selalu yang ngobrolin yang dekat sama gua, yang mungkin itu relate sama lu atau enggak gitu. Gue kan sebelum menemukan pekerjaan gue yang sekarang, yang sekarang akhirnya menafkahi gue sempet tuh kerja yang kantoran, yang dibayar bulanan, dibayar per dateng gitu, pernah gitu. Nah lu sendiri, lu pernah? Kayak gitu? Kalau gue sih, karena gue kan hitungannya masih muda lah ya. Masih, maksudnya kayak pas gue join e-sport aja, itu masih kuliah. Ya. Kan? Cuma gue udah pernah. Tapi yang emang bukan kerja bener-bener gua ngelamar yang ke kantor sampai kontrak karyawan gitu, gua cabutan. Itu. Oh, jadi nggak datang-datang dong? Bukan, maksudnya freelance. Oh, bukan cabut-cabutan gitu. Bukan. Aduh. Oh, bukan. Bukan. Freelance-nya apaan nih? Freelance-nya itu. Joki. Bukan lah. Bukan, gua kira kan. Itu sebelum kenal Mobile Legends. Oh, apa tuh? Kerjaannya Gua apa? IO. Oh, kerja di IO. IO. Jadi awalnya ya diajak teman kan. Kan kalau misalnya pas di Bandung itu ada IO ya, dia udah lumayan banyak ngehandle event, terutama event C17 biasanya. Makanya biasanya kru-krunya butuh yang muda-muda kan. Iya, betul. Memang itu adalah sebuah IO ya
yang banyak sekali dilakukan sama koko-koko cici-cici. Memang karena sebenarnya ya, gue berapa kali ngisi stand up Sweet Seventeenan, IO-nya koko-koko cici-cici. Iya, mereka ini tahu ya, maksudnya kayak di antara teman-teman gue tuh yang kayaknya cita-cita tuh terlalu tinggi, entah jadi musisi, mau kerja di bank, mau kerja di IO gede, pengen ketemu sama artis internasional gitu. Hey, itu kurang menafkahimu gitu ya kan? Bener. Paling yang kaya 1-2 orang, terus juga eventnya juga kalau dibikin satu tuh kayak panjang gitu runutannya gitu sampai misalkan rilisnya konsernya misalkan bulan Desember nih. Berarti dari Maret Juni tahun sebelumnya udah harus prepare gitu. Udah harus prepare. Kan ada pre-suite gitu-gitu. Iya kan? Nah kalau Sweet Seventeenan mah ya ampun, saya pernah melihat anak 17 tahun dikasih Mini Cooper. Nih Kelapa Gading. Udah gitu orang IO-nya, nih karena saya senang dengan IO kalian, nih aku kasih gitu, terus aku dikasih lagi. Nih ada bonus US. Yeay. Gitu kan? Iya. Oh jadi IO ulang tahun. Iya ulang tahun. Cuma kan gue bukan yang punya kan. Gue cuma kayak misalnya divisi apa. Oh jadi kayak divisinya pun nggak selalu itu, misalkan kayak dokumentasi terus nggak pindah-pindah. Awal pindah-pindah masih, karena kan gue masih awal yang serabutan kan. Jadi kayak ya udah apa ya, bahasa keren itu ada pokoknya. Tapi istilah kasarnya mah kayak pesuruh gitu loh. Tapi ada bahasa kerennya. Runner. Iya runner. Awal-awal kan jadi apa lucu? Runner. Anjir, runner kayak apa gitu, kayak keren kan? Juara 2 lu gitu kayak. Iya kan? Iya benar. Iya gue juga dulu ngerasa beberapa pekerjaan itu ditampilkan agak lebih baik karena berbeda istilah aja sih. Iya. Padahal disuruh-suruh. Iya. Oh, malah runner. Awalnya runner. Ya karena gue buta banget kan. Kan gue kan maksudnya kayak asalnya dari Palembang. Di Palembang mah ya beda banget gitu loh. Kayak orang Sweet Seventeen biasanya ya udah sweet, tapi kayak di restoran, dinner. Kalau di Bandung itu ya, ini ada satu event, gue kaget. Dia tuh ya anak orang kaya pasti. Terus pakai dekornya itu dari salah satu vendor Jakarta. Kayak bunga asli. Pokoknya vendornya sama yang pas si Chelsea sama Glenn kawin. Terus buat dekor doang tuh 600 juta. Gue kayak anjing. Sweet Seventeen. Gila ya. Gila. Maksudnya kayak, lu tuh kaya, tolong dong jadi contoh baik gitu, ya kan? Lu tuh udah dapat uang dari sini. Lu tuh harusnya lebih bisa memberikan panutan kepada yang lebih muda gitu. Anjing duit nggak seberapa, tapi disuruh moral bangsa juga di pundak gua gitu. Ini yang lebih kaya dari kita banyak banget anjing. Banyak banget, nggak kelihatan gitu. Maksudnya kayak yang lu bilang itu kan kayak gua nggak pernah lihat ini orang yang Sweet Seventeenan ini tuh di majalah di mana nggak pernah kan. Tapi kok ada gitu. Banyak malah ya. Rutin kan, gitu kayak acara Sweet Seventeenan tuh kayak prepare cuma seminggu. Berapa Hamin berapa ini juga masih bisa dikejar gitu kalau Sweet Seventeenan tuh. Jadi kayak enak ya Jo ya sebenarnya di situ ya. Sebenarnya enak gitu. Cuma ya gue kemarin ya udah pelajarin kan kayak oh ternyata kayak gini. Ada deg-degannya juga gitu kan kalau misalnya kita yang pas bagian potong, gue yang bawain pisaunya gitu. Jadi belajar banyak hal sama kenal-kenal orang lah. Nah, di situ baru pertama kalinya gue tuh kayak kenalannya tuh sama koko-koko. Kan gue umur berarti pas itu masih 18-19. Sedangkan yang kayak koko-koko yang punya IO-nya udah 30, 28. Nah, di situ belajar banyak. Cuma ya pas awal fee-nya ya kecil. Tapi kan semakin banyak skill kita nambah, bayaran semakin gede kan. Bener. Nah, iya, itu yang fair-nya dalam kalau sama koko-koko cici-cici ada fair di situnya tuh. Jadi lu lebih banyak tasking, ya lebih banyak juga yang lu dapat gitu. Betul. Jadi fair-fairan aja gitu. Bener. Terus juga kayak lu kan dulu Unpar. Jurusan manajemen. Oh, manajemen. Iya. Mana suka ya. Kenapa mana suka? Manajemen. Oh. Lu berarti di situ sempat kuliah berapa tahun? Kuliah sampai semester 7. Semester 7. Lu ketemu cewek lu di situ? Ketemu cewek gua. Gua ketemu cewek gua itu di satu jurusan juga kan. Itu semester
semester 2 gue ketemu. Oke. Semester 2. Semester 2 nih. Semester 2. Ke kosan nggak? Dia ke kosan gua. Waduh, langsung jelas sekali ya. Iya. Karena sudah dinikahi ya. Sudah dinikahi. Wah, Ya gila, dulu kan keren belum. banget. Iya dulu belum. Kalau kemarin gua nanyanya pas lu belum nikah nggak bakal dijawab itu ya. Dijawab dong. Oh, tetap Iya dijawab. dong, Keren jawab juga lah. nih. Suka sekali nih saya nih dengan pergaulan-pergaulan Amerika. Iya. Lah, kan kosan doang kan? Iya, bener. Ya kan, emang kalau di kosan harus ngewe kan gitu kan. Iya kan, bener kan bisa kan orang mikirnya terlalu jauh. Iya, kan? cium-cium juga dikit nggak apa-apa. Iya lah, namanya remaja kan. Bagus. Iya dong. Iya betul. Tapi maksudnya ini nih yang agak unik dari lu nih. Maksudnya secara fisik lu kan Chinese dan oke nih, maksudnya cakep gitu. Ya, kan? Tahu orang yang menilai ya. Ya kalau dari gua pribumi yang jelek. Enggak. Iya, kalau gua bilangnya begitu. Udah, skip aja, nggak usah dibelain. Jadi, lu ketemu di semester 2 sama istri lu. Terus lu bertahan sampai sekarang nih. Iya. Lu nggak kegoda gitu, Jo? Maksudnya kan waktu lu jadi pro player gitu, kayak lu KDA lu bagus, terus gini lu sering muncul gitu. Udah pasti dong, maksudnya pasti. ada yang mencoba. Bahkan umurnya pun nggak semuanya sepantar gitu. Iya. Iya lagi langsung. Iya kan? Bener kan banyak. Kalau iya. di kan banyak. Iya. Antara yang lebih bawah sih kayaknya nggak begitu banyak sih. Itu cuma suka-sukaan doang gitu. Tapi sudah pasti ada yang menjurus ke arah-arah lain nih gitu. Dan gue yakin lu pasti pernah mendapatkan itu gitu saat lu lagi peak-peaknya lagi jadi pro player gitu. Jadi apa yang membuat lu bertahan sama yang sekarang jadi istri lu tuh apa sih, Jo? Ini pertama kali kayaknya ada yang nanya kayak gini ke gue. Ya karena menurut gue semua tuh harus di-compile. Maksudnya kayak lu dari fisik lumayan, karir oke, duit ada gitu. Maksudnya kayak gaya bisa gitu. Kadang-kadang ada yang ganteng tapi nggak bisa gaya kan? Ya, cuman lu tuh tahu gaya, lu tahu aksesoris yang mana yang cocok buat lu dan tidak gitu. Dan dengan semua itu, tapi kok kayak anjing lu bertahun-tahun dengan satu cewek yang sama dan itu pun lu ketemunya sebelum jadi pro player gitu. Ya, bahkan pas lu lagi kerja begitu lu udah sama dia berarti kan? Udah sama dia. Oke, terus kenapa lu bertahan sama dia? Ya gua nggak munafik lah ya. Maksudnya proses awal itu gua tuh ke Bandung bukan yang langsung dari bener-bener wah gua dikasih mobil, kosan enak. Kosan gua aja tuh disebutnya kalau anak Unpar tuh pasti tahu, Bang. Apa? Kosan The Raid. Oh, kayak kosan anak stand up ya? Iya, tahu pokoknya yang kosan The Raid. Gedung tempat medok berantem. Itu. Gitu loh. Oh, kayak yang motoran. Maksudnya gua secukupnya pas-pasan gitu kan. Terus ya gue ketemu dia, deketin, proses-proses PDKT gituan, dan awalnya gue dapetin dia pun juga susah banget. Karena ya berapa kali gue mau deketin cewek, biasanya tuh kayak oke, gue deketin, bukannya sombong atau apa ya, tapi kayak prosesnya tuh lebih cepat, kayak PDKT-nya lebih... Kira-kira apa ya yang ngebuat cewek-cewek ini lebih cepat prosesnya? Nggak tahu. Apa ya? Mungkin kan cara... pendekatan gua apa ya? Aduh, nggak itu tahu. Anda ini kalau dandannya tepat, Anda bisa seperti member-member BTS gitu. Maksudnya kan kayak kalau yang internasional saya sulit gitu. Tapi kalau dari Palembang kan nggak apa-apa lah, bisa nih gitu. Diperembak-perembak dikit. Jadi kalau yang lain tuh agak lumayan ngasih lu gampang gitu. Ya gitu loh. Tapi kalau yang cewek lu yang sekarang ini paling susah. Oke. Bener-bener kayak seumur hidup gua susah lah. Biasanya sebulan sekali baru balas chat gua. Gitu. Keren. Lama banget lah, maksudnya kayak ya gua awalnya pun deketinnya kayak dari kerja kelompok, tau gak sih? Dan dia pinter kebetulan. Jadi yang kalau udah kayak mau ujian tuh jadi semut. Sherla, kenapa Sherla kan? Oh, jadi semut yang disamperin buat contekan. Jadi gula disamperin semut gitu ya gitu. Minta catatannya kemarin dong, gitu. Minta silabus yang tiba-tiba semuanya baik gitu loh. Iya. Nah, deketin, ya dapet akhirnya. Terus barulah gua kerja, terus gua jadi pro player kan. Jadi pro player, ya pas awal-awal
masih struggling ya, masih bener-bener kayak awal-awal LDR di kan Bandung, gue Jakarta tuh mulai kan. Terus udah mulai gue masuk EVOS, udah mulai bisa mencari duit, ya ada semua godaan-godaan itu. Dan ya gue pun bukan yang bener-bener kayak wah gue tepis semua. Enggak, maksudnya ya gue ada melakukan kesalahan berapa kali lah. Ada. Tapi lu gentle loh, lu mau ngakuin kesalahan-kesalahan lu itu. Maksudnya ya yang gue paling tidak suka tuh kayak udah masih muda terus nggak banyak salah gitu. Jadi kayak apa ya? Yang ngebuat lu bakal banyak berkembang tuh penyesalan soalnya. Iya. Gitu. Dan maksudnya gue juga ngerti kenapa saat itu kesalahan-kesalahan itu terjadi pun ya karena mungkin ya lu masih muda. Maksudnya kayak ya kalau dimaafin ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa lah gitu ya kan. Benar itu juga yang gue Iya. pikirin. Terus akhirnya kan lu mau melakukan beberapa kesalahan tuh gitu. Akhirnya tetap sama dia nih. Sama dia, tapi ada ceritanya juga. Oh, gimana nih? Jadi melakukan beberapa kesalahan, gue masih yang kayak apa ya? Kan karena LDR, terus mikirnya juga udahlah, nggak akan tahu juga gitu kan. Iya. Cuma gue nggak tahu ya, dari situ gue mikir kayak cewek itu ya punya kayak gifted, kayak punya super power gitu loh. Kayak bisa. Wow, betul. Ya betul. Ya kan? Itulah susah kalau jelasin detailnya kan. Mungkin setelah kamera tutup baru jelasin gitu detailnya. Itu semua kesalahan sampai akhirnya ada puncaknya juga. Puncaknya terus ya gue udah nggak bisa ngelak atau apalah gitu kan. Ya udah di situ gue mikirnya kalau gue maksain juga nggak bagus, nggak enak. Karena ya maksudnya udah berat sebelah nih gitu ya. Benar. Dari situ ya gue ulti aja dia langsung. Apa tuh ultinya? Jadi semua kesalahan yang pernah gue buat, gue kasih tahu. Jadi kalau misalnya udahan pun, ya gue nggak ada merasa bersalah. Gila. Gitu. Jadi ultinya adalah lu kasih semua ibaratnya stuck motion nih. Iya. Iya kan? Lu udah nebar. Udah full buff gitu. Iya kan? Udah full buff, udah nebar 2 kali nih kan, ya kan? Dagger lu udah nebar 2 kali. Iya. Lu samperin lu, nih, gitu. Iya, bener. Lu sikat langsung tuh. Terus? Tapi di situ gua nggak sekuat itu mentalnya. Jadi ya gua bikin video. Ngerti gak sih? Bikin video maksudnya? Jadi gua bikin video, gua kayak klarifikasi. Aduh anjing. Karena menurut gua dia kayaknya nggak expect kalau gue bisa kayak gitu loh. Oh, jadi lu bikin video, lu kirim ke dia gitu? Gue kasih gue bikin video. Kayaknya zaman itu belum sampai segampang itu ngirim-ngirim. Iya. Jadi gue masukin flash disk. Kingston ya? Apa SanDisk? SanDisk. Itu mah lumayan. Kingston jelek. Gak tau, gue pokoknya nitip cari gitu kan. Flash disk keluarnya itu langsung. Jadi lu kasih ke flash disk, lu kasih ke dia. Iya, jadi kayak udahlah nonton gitu kan. Maksudnya di situ ya terserah lu. Cuma maksudnya dari tapi saat itu lu nggak berani ngomong langsung lah intinya ya. Iya, karena gue takutnya maksudnya dia kaget atau gimana kan. Iya, atau tantrum kayak maksudnya ekspresinya yang tidak bisa lu handle gitu ya. Maksudnya dia nggak expect gue kayak gitu. Tapi ya seenggaknya gue udah di situ jujur gentle dan lah ya. Ya mau komit juga lah gitu loh. Karena gue juga merasa kayak ya gue salah. Terus ya udahlah dari situ mau terima gue lagi atau enggak. Jadi itu udah sebagai penentunya sih kalau menurut gua. Anjing. Karena ya kalau gua udah kayak gitu terus gua lagi gitu kan ya kayak betapa tololnya kan. Iya. Dan itu di umur berapa tuh pas lu pas bikin? Dia lebih gobloknya lagi kayaknya pas Hamin berapa dia mau sidang. Astaga. Udah apa? Kalau lu pengen DO gitu. DO sendiri. Kenapa lu kayak gitu kan jadi dia bisa aja nggak ngelanjutin sidangnya dia kan? Oh itu kayaknya juga salah satu alasannya. Kenapa dia DO? Enggak, dia DO. Dia lulus. Pintar dia kan ceritanya kan. Kalau gua resign kan DO. Keren. Keren dikit lah. DO kan kayak gimana banget. Bener. Lu yang ngundurin diri kan? Iya, bener. Nah, itu mungkin salah satu alasannya juga kayak biar nggak kaget atau nggak ngaruh. Jadi kayak yaudah lu fokus ini. Terus ya itu baru. Tapi dia bilangnya gimana saat itu? Diem. Nggak kabaran tuh? Diem. Sempet. Kan gue nyamperin dia ke Bandung tuh kan. Karena gue masih Jakarta, diem. Terus ya diamnya nggak sampai lama sih, karena gue sama dia tuh bukan tipikal yang kayak itu pas lu udah jadi pro player? Udah itu pas lu ke Bandung berarti lu gak ikut latihan dong? Lagi libur. Oh lagi libur. Itu tuh pas gue udah di Revo
di Revo tuh yang gue sama Wan, Iya. Itu kan tim suka-suka, lolos MPL juga kagak. Iya, nganggurnya banyak. Iya. Mungkin karena nganggurnya banyak tuh. Bener. Jadi pikiran kemana-mana gitu kan. Elunya santai yang kepalanya, yang urat-urat kepalanya kenceng, gue tahu siapa tuh. Siapa? Investor. Oh iya. Nggak ada. Investor. Gue akhirnya percaya lo kalau misalnya untuk beberapa orang ya, rezeki dia tuh di istrinya gitu. Nah, banyak bilang kayak gitu kalau ke gua ya. Iya, nggak itu kiper sih, dia tuh she's a keeper lah. Itu bahasa Inggrisnya tuh she's a keeper gitu, bukan kiper didak ya bagaimana ya, bukan. Yeah. Jadi emang Tidak anjing. Iya kan karena gua nggak ngikutin bola ya, memori gua langsung ke bawah pas main PS sama bapak gua aja. Didak. Buffon didak Buffon. Iya. Jadi kayak apa ya? Mungkin yang gue lihat selama ini, maksudnya lu streaming di Nimo dan lu bisa survive sampai hari ini tuh kayaknya salah satu hal yang ngebuat lu bertahan tuh kayaknya emang restu istri lu sih. Maksudnya kayak lu juga gentle, lu mengakui kesalahan itu, terus juga lu juga nggak memaksakan hubungan kayak ya gue pengen ngebuktiin kalau gue bisa ngebahagiain lu apa gimana gitu, tapi lu lebih ke kayak ya udah nih pokoknya aslinya begini, lu mau terima gue lagi atau enggak silahkan gitu. Kayak ini antik sih sebenarnya, karena tidak semua cowok bisa melakukan itu dan tidak semua cewek bisa menerima itu gitu. Ya itu sih, gue juga maksudnya kayak ya baru pertama kali kayak gitu dan ya kaget juga. Iya. Maksudnya kayak kagetnya kaget Bunshin no Jutsu gak? Enggak. Jadi pas kaget, jadi banyak ser gitu ya? Enggak ya? Enggak ya, oke. Yang memotivasi lu untuk datang ke cewek lu untuk menjelaskan semuanya apa? Padahal lu punya option untuk dadah gitu, kayak bodo amat gitu. Iya sih, emang ada option itu, tapi apa ya? Karena gue nyadar juga di situ kalau misalnya gue pilih opsi itu, gue tuh tipikal yang bukan bisa pada saat itu ya, bukan tipikal yang bisa kayak handle semuanya gue sendiri juga. Karena gue sering yang kayak minta pertimbangan, misalnya kayak gue mau pindah tim atau apapun ke dia, diskusinya ke dia gitu loh. Jadi menurut gue dia juga banyak peran di situ. Jadi kalau misalnya emang ada kesempatan tuh gue mau perbaiki, ya gue pengen situ. Ternyata pada akhirnya yang jadi kesalahan lo itu tidak bisa menggantikan posisi dia di situ ya. Iya. Wah, itu tuh. Gitu. Itu adalah tamparan perempuan bersama semesta itu gue bilangnya. Gitu. Jadi kayak lu udah bandel sana sini, lu mampu buat naklukin cewek yang kayaknya semua orang ngincer dia lah apa segala macam gitu, tapi kayak anjing ada yang hilang nih, ternyata yang bisa ngehandle gue ketika lagi nggak ada uang atau lagi ada uang tuh dia gitu. Beberapa hal yang apa ya, kayak misalkan lu lagi bikin musik gitu, terus kayak biasanya ada istri lu yang biasanya lewat-lewat gitu kayak awalnya ganggu gitu, kayak ngapain sih nih cewek ini di belakang gue apa segala macam. Bisa lebih pelan nggak itu bikin jusnya? Ya maaf, ya gitu. Pas udah nggak ada tuh kayak, ada yang aneh bener. Ada yang aneh nih. Gitu. Padahal gue tuh ini kesunyian ini nih yang gue butuhin gitu biar gue fokus gitu. Tapi nggak fokus juga karena nggak berisik gitu. Iya. Kadang itu gue mikirnya kayak nggak semuanya kan orang mikirnya kayak kita harus quality time atau apa gitu kan. Tapi menurut gue quality time tiap orang tuh beda-beda lah. Ada yang dari presentnya aja pun menurut gue udah quality. Kayak gue juga sering kayak Risi sama bini gue lagi streaming masuk terus. Sini bentar. Gitu biasanya aja lu di sini. Sini bentar apa sih gitu. Lagi main gitu kan. Sini bentar. Cuma pas misalnya dia lagi ke Bandung gitu. Jadi kayak sepi juga ya. Iya itu tuh. Itu adalah jebakan-jebakan cewek-cewek wife material. Ada beberapa cewek yang memang sudah memberikan material seorang istri bahkan jauh sebelum menikah. Ada, dan itu menurut gue bukan hal yang bisa semua cewek juga lakuin gitu. Karena kan kebanyakan cewek beberapa kali disakitin jadinya mengurangi servisnya gitu. Semakin berumur, semakin dia ya makin lama makin kayak ada yang benci laki-laki lah, ada yang jadi feminis lah, apa segala macam gitu. Tapi kayak udah mah dia disakitin tapi dia tetap dengan ya emang mungkin giftnya di situ.
beberapa perempuan emang ada yang emang ya gitu. Ngayom gitu. Ngayom tanpa harus kita minta gitu. Itu tuh yang mungkin juga dari perspektif cewek juga ada cowok yang kayak gitu yang mungkin gak dipilih sama dia gitu. Betul. Yang pertamanya itu yang dibilang terlalu baik. Yang dibilang terlalu baik itu pasti husband material. Nah. Iya kan? Iya. Iya kan? Sama ya mungkin kayak mikir ya kalau gue sih misalnya ada yang ngomong kayak gitu terlalu banyak atau apa ya alasan aja sih. Itu tuh bullshit. Nggak tahu siapapun, tolong nih ya, siapapun yang menemukan orang yang pertama kali nolak karena kamu terlalu baik ya. Sekarang apakah pasangannya setelah punya anak gitu, apakah pasangannya baik? Aduh, pengen tahu, gitu. Pengen tahu. Apakah setelah berpisah dengan pasangannya, kriterianya sudah bukan lagi yang pekerjaannya seperti ini, terus dia setidaknya bisa punya rumah sendiri, apa gimana? Setelah jadi janda kan, yang penting bisa nerima aku apa adanya deh, gitu. Iya. Mana lu gitu. Jangan melahirkan publik yang seakan-akan dia sedang bermain di MPL gitu. Padahal faktanya seperti itu. Kalau di Solo Reng kan berasal lagi MPL nih. Kalau misalnya udah MVP, udah mikirin kan, mau EVOS atau RRQ nanti ya. Orang yang lu tadi omongin ada di depan lu. Oh ada ya? Ada. Siapa? Kalau udah menang pakai cow nih, udah nge-kill 17 nih. Chat ke all. Oke. Aduh, takut direkrut EVOS nih. Gitu. Anjing. Aduh, takut direkrut Onyx nih gitu. Jadi kayak ada yang bisa nge-kill gua nggak takut direkrut RRQ nih gitu. kayak gitu gua sering gitu. Cuman maksudnya gua tuh tidak yang marah ke teman setim. Gitu. Ada yang jadi coach, bro. Benar. Berasa ngerti rotasi nggak? Waduh. Anjing. Kalau pemain pro player rotasinya kan sudah ditentukan, ya kan? Lu kalau nonton VY Gaming atau apa gitu, ini rotasi cow, ini rotasi ini, bener, bisa dipraktekkan gitu. Iya. Cuma bukan berarti kalau main cow rotasinya begitu, enggak. Rotasi begitu bisa kalau core-nya jago. Iya. Kalau magenya peka gitu. Kalau sibuk minion nggak bisa gitu. Wah, ini lu udah mewakilkan banget ya. Saya sampai meeting 400 deh di season ini. Solo. Wede, itu tangan kita. Solo saya nih. Nggak lagi main sama mereka nih. Nggak ada. Kalah terus. Sebesar apa sih godaan Jakarta? Gue pengen tahu versi lu. Maksudnya kan kalau kita kan ada di dua lini yang berbeda. Walaupun semuanya berakhir di Senopati. Cuman apa yang membuat lu seorang, ya ini sebagai satu contoh lah ya. Maksudnya kan banyak pro player nih gitu. Lu aja deh, dulu dari Palembang ke Bandung, terus lu ke Jakarta. Apa hal di Jakarta yang membuat lu kaget gitu? Yang silau banget itu, kayak lu jadi lupa semua gitu. Apa ya? Kalau dibilang mungkin lingkungan enggak, karena lingkungan pro player. Tapi kan maksudnya kayak ya pergaulan lah. Kalau pro playernya mah gua pasti ada sistemnya di dalam situ. Cuman maksud gua kan apa yang membuat lu silau saat itu yang ngebuat lu kayak anjing nih Jakarta nih gitu. Mungkin bukan Jakartanya ya, tapi lebih ke tempat-tempatnya gitu loh. Karena pas gua di Bandung itu ya gua nggak pernah tempat-tempat kayak gitu. Di Palembang pun juga. Ya karena nggak ada duitnya kalau di Bandung. Iya. Di Palembang pun sampai parah. baunya pega yang mau dipan merah. Ya Allah.
Pegar. Yang VGR itu. PGR benar. Yang nggak ada bodi depan kan jadi kayak ramping gitu. Oh iya, yang sayapnya lu copot gitu. Iya, tapi kepalanya emang bagus itu VGR. Iya. Bodi depan bapak gua montir kan. Jadi motor bekas kecelakaan dimodif. Jadi bagus. Oh, bapak lu Johnson bapak gua. Jago dia. Oke, terus yang ngebuat lu jadi pas di Jakarta tuh lu ke tempat-tempatnya saat itu lu udah megang duit dan segala macam, apa yang membuat lu kaget gitu? Apa ya? Gue nggak tahu sih pas saat itu tuh kayak mungkin gue bukan kaget tapi lebih ke ternyata ada hal kayak gini yang gue nggak tahu ya sebelumnya. Ya maksudnya kayak bisa party gitu-gitu. Terus kan maksudnya kayak udah party, kenalan sana sini gitu-gitu ya. Ya udah itulah pokoknya kan. Ya itu aja yang bikin gue maksudnya kayak ternyata bisa ya kayak gini, ada hal kayak gini gitu ya. Dan yang sebelumnya kan maksudnya kayak gue mikirnya ya duit juga nggak ada, terus ke tempat kayak gitu juga nggak pernah. Jadi itu doang sih mungkin bikin gue kaget lah ya. Oke. Semalam pernah habis berapa lu? Semalam? Iya. Semalam paling rekor kayaknya nggak sampai banyak banget lah, gue soal patungan soalnya. Mungkin 600, 700. Masa sih, Jo? Iya. Kalau gua nggak pernah yang kayak misalnya nih sampai gila banget nggak pernah. Biasanya patungan kan rame kayak juga. Siapa tuh? Kayak ya ada lah. Kayak Ler. Si anjing itu kalau party bangsa. Nah, biasa gua ngikut dia. Bang, nih kartu gua. Gua marah ya bang kalau bayarin. Bang, enggak bang. Bang gitu. Iya, Ler. Ler kan udah maksudnya senior. Iya, benar. Oh, lu tidak pernah sampai yang puluhan juta gitu bayar bill tuh? Gak pernah. Jutaan pernah. Kalau misalnya kayak gue lagi ulang tahun atau kayak pengen traktir aja gitu pernah. Jadi kalau gue lihat kayaknya banyak dari orang-orang yang ke Jakarta itu akhirnya menemukan sisi entertainment yang lebih bisa menghibur mereka karena tugas mereka menghibur gitu. Jadi kayak buat orang-orang yang kayaknya dituntut mengentertain orang segitu gedenya, pressure-nya segitu gedenya, merasa Jakarta itu menawarkan entertainment yang bikin impas gitu. Jadi kerja keras lu, mau lu di-entertain, mau lu kerja gitu. Jakarta tuh menawarkan tempat-tempat yang impas lu semua. Jadi kayak lu pulang bisa happy banget, tapi impasnya pun ya dengan uang lu juga impas gitu. Gaji dan seneng-senengnya jadi impas, gak bisa beli apa-apa. Gitu. Bener. Iya ini tuh kota iblis men ini. Kontrak iblis kayak oke, gua kabulin permintaan lu tapi gua minta kaki lu ya gitu. Kayak gitu. Walaupun preference orang mungkin tiap orang beda-beda ya kan. Iya. Tapi di Jakarta emang ada semuanya. Semuanya ada. Menghabiskan uang gitu kan. Nah makanya gue bilang kayak yang paling aneh itu. Iya. Yang paling aneh ya cuma party terus di klub gitu, nggak ada yang lain? Nggak, party klub itu doang. Berarti dia masih berapa persen Jakarta ya? Iya, ya itu karena gue merasa di situ juga kayak dia kayak jangkar juga lah. Karena mungkin. Oh berarti nggak begitu lama pro player lu balikan berarti ya? Emang maksudnya nggak yang lu di pro player tuh yang lama dulu baru lu melakukan kesalahan terus atau enggak lu di awal terus 4 tahun berikutnya kayak lu baru ngaku enggak ya? Jadi kayak deket ya waktunya? Dekat. Kayak dari pro player ke situ mungkin sekitar setahunan. Masih dekat banget kan. Gua aja di e-sport kan udah 5 tahun kan. Masih dekat banget. Deket. Jadi ya nggak jauh lah. Makasih lah emang dekat ya nggak jauh sih. Iya sih. Iya nggak jauh benar. Iya benar. Makasih udah kasih tadi pendidikan buat para penonton Mobile Legends ya gitu. Bagi teh ya? Bagi teh ya? Bagi boleh sama tinggal sama diisiin juga. Iya. Aduh saya tidak menyangka nih Jonathan Liandi. Salah satu orang yang terkena silau Jakarta ya ternyata ya. Jadi melakukan banyak kesalahan, tapi itu dia yang tidak semua orang bisa mengakui gitu. Tidak semua orang bisa berproses untuk jadi kayak lebih baik gitu. Karena gue dengar dari teman gue itu adalah lingkungan no exit, bro. Oh ya? Lingkungan no exit itu.
Jadi ketika lo mau bener sedikit, ada temen lo yang sohib banget, yang sepian gitu. Terus kayak pengen ditemenin, tapi yang nemenin gak cuma lo, tapi juga ada yang dia bayar buat bareng sama dia gitu. Teman-teman yang lain ya. Apa? Teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain gitu. Terus kayak apa namanya, yang awalnya dia sudah berjanji mungkin dengan pasangannya, cuman karena nggak enak jadi ikut lagi gitu. Tapi akhirnya lu jadi sekuat itu karena akhirnya kemana-mana lu bawa cewek lu waktu itu. Kemana-mana gue bawa. Ya, dari situ pokoknya jadi kayak misalnya gue pergi ya dia ikut. Gitu. Jadinya di situ juga dia kenal sama teman-teman gue gitu kan. Dari situ. Dan ya lebih enak aja sih. Jadi gue benar-benar fokusnya ya bisa senang bener-bener have fun ya, bukan ngincar cewek, bukan ini segala macam ya. Fun dan ya fokus kerjaan gitu kan. Ya maksudnya kalau gue kebayang sih, maksudnya umur belasan tahun gitu dikenalin dengan uang segitu gede gitu. Ya mungkin gue juga ngalamin yang dulu basket dibayar cuma 2 juta. Terus naik jadi 4 juta gitu. Dulu tuh 2 juta tuh gede banget gitu, kayak anjing 2 juta gitu. Terus kayak besok traktir teman-teman di kampus, terus pas dapat 4 juta tuh kayak anjing 4 juta gitu. Jadi kayak ya kalau orang-orang bilang kayak sebenarnya ya pro player mah pada doyan main cewek, ada yang suka party-party apa segala macem. Itu tuh gue inget banget kata-kata jurnalis atau siapa gitu pernah bilang buat hatersnya Justin Bieber waktu itu. Dia bilang, apa sih yang lu harapkan dari anak umur belasan tahun yang dikasih, yang di rekeningnya ada ratusan juta dolar gitu. Lu apa yang mau lu harapin gitu? Dia hidup normal, udah nggak bakal bisa. Kembali ke hidup normal tuh udah nggak bakal bisa. Makanya gue sangat-sangat bisa memahami gitu ketika ada orang yang mungkin jadi pro player terus sengah gitu, kayak semua orang tuh berputar, jadi kayak dia tuh poros dunia gitu. Gitu. Gue paham gitu karena mungkin dulu dia tidak pernah mengalami punya teman yang benar-benar teman gitu. Bisa jadi. Mungkin dia juga nggak pernah ngalamin yang namanya susah bareng sama satu temen gitu, terus dibantu dan emang teman ini benar-benar temen gitu, bukan yang emang manfaatin lo apa gimana gitu. Dia nggak tahu yang namanya teman itu nggak butuh ditraktir, butuhnya cuma duduk berdua sama-sama main handphone tapi ada temen lu gitu. Gitu kayak mungkin mereka nggak ngalamin itu gitu. Saat mungkin mereka percaya sama satu orang ini, terus ternyata pas ada kaitan sama kerjaan, tiba-tiba dia yang dibunuh gitu. Terus kayak perasaan kemarin gue sohib sama dia ini gitu. Cuman gara-gara ngomongin starting five, ngomongin siapa yang starter atau tidak, siapa yang ada isu atau masalah yang bisa diobrolin di forum apa segala macam. Kemarin perasaan lu ngobrol sama gue, lu pro ke sini, tapi pas direbukin, dia kan enggak. Perasaan kemarin kita setuju loh gitu. Iya. Pernah ngalamin gitu, Jo? Iya, pasti. Ya adalah. Selamat datang di dunia yang dewasa ya, Jo ya. Itulah Jo. Saat bener-bener kalau perut keroncongan emang tidak ada teman, tidak ada lawan gitu. Kecuali lu kenyang, terus temen lu begitu berarti ya temen lu berarti masih lapar gitu. Iya. Ya itu lebih ke mungkin kalau udah paham, maksudnya kayak cycle-nya lah ya. Kalau misalnya lu udah di posisi itu ya, kalau gue sih untungnya udah, ya gue bersyukur banget lah punya bini. Iya. Jadi kayak punya temen sekaligus pasangan juga yang ya udah, maksudnya satu menurut gue udah cukup gitu loh. Iya. Tipikal juga bukan yang emang ya mungkin jarang juga dilihat oleh followers gue gitu-gitu kayak yang cabut atau apa gitu ya. Iya, setelah bener. udah sama bini gue. Ya itulah. Tapi emang dasarnya lu sukanya di rumah juga kan? Sukanya di rumah juga. Iya. Jadi gue udah ngobrol sama Jo, emang ada beberapa hal yang sama gitu soal bagaimana istri ingin diajak keluar tapi kitanya kayak ngapain sih gitu ya. Kan kita beli rumah buat di rumah gitu. Ini kita di rumah pengennya keluar gimana sih gitu. Tuh gitu mau nggak usah beli rumah gue bilang gitu kan.
Aduh, ada-ada aja ya bang. Tapi emang lu pun ketika akhirnya memutuskan untuk cabut dari pro player, terus akhirnya punya YouTube sendiri, akhirnya lu bikin MP Talk dan segala macam. Lu kan berarti punya link yang jauh lebih luas lah di skena e-sport lah dibanding gue. Iya. Tapi attitude kayak yang gue tadi di awal gue jelasin sama lu tuh, yang gue nggak mau ngundang lu itu karena gue takutnya ntar lu mikirnya macem-macem gitu. Terus lu kayaknya lu jadi apa ya? Jadi kayak songong sama gue gitu. Gue nggak mau gitu. Nah, apakah ada juga yang begitu ke lu? Kalau misalnya kayak gitu, gue nggak pernah mikir kayak gitu sih. Karena mungkin gue ngundangnya selalu yang di e-sports kan. Tapi itu sedikit ketakutan gue juga kalau misalnya gue mau coba ngundang yang di luar. Nggak, maksudnya yang di e-sport? Yang di e-sport nggak ada. Di e-sport aman. Tapi kalau untuk attitude ya ada. Beberapa. Ini nih. Tapi attitude kayak gitu tuh lu akhirnya maklum kan? Akhirnya maklumin. Iya kan? Iya, mau gimana juga kan? Iya, maksudnya kayak apa ya? Kayak Mobile Legends tuh akan selamanya gitu, nggak bakal ada game baru gitu. Iya. Kalau gue mikirnya gitu ya. Untuk sekarang. Iya. Sejauh ini tidak ada kan? Iya, maksudnya kayak orang-orang itu tuh kayak, gue tuh mikirnya kayak emang Mobile Legends bakal ada terus ya gitu. Jadi kayak lebih maklumnya tuh di situ gitu. Mungkin ya ini memang momennya dia gitu gitu. Ya mungkin ditegurnya tuh kayak kiamat kecilnya Mobile Legends kan sebenarnya pas Nimo tutup kan. Iya kan, kiamat kecil. Bener. Iya kan, kiamat kecil gitu kayak jangan pada songong lu pada gitu kan gitu. Itu kiamat kecilnya tuh gitu. Jadi kayak nah, mungkin setelah nggak ada Nimo kayaknya berangsur-angsur semuanya membaik sih. Maksudnya oke, secara perskenaan e-sport berantakan gitu, dari MPL apa segala macam jadi bingung. Tapi di sisi lain untuk mental anak-anak itu seenggaknya ya dibuat agak sedikit mikir aja gitu. Iya, betul. Kalau ada something more than game gitu. Ya itu adalah hidup, it's life gitu yang harus lu jalanin tiap hari gitu. Lewatin lah ya. Bahkan gue juga berpikir kalau mereka bisa segitunya mungkin ya kita juga nggak pernah tahu itu efek orang tua bro. Maksudnya gue juga pernah denger yang satu anak e-sport yang dibilang dia akhirnya bisa, pokoknya dia dulu sangat-sangat tidak boleh main game. Akhirnya dia bisa membuktikan. Terus akhirnya karena dia bisa ngasih ke orang tuanya, dia bisa pakai buat dirinya sendiri, buat teman-temannya apa segala macam. Jadinya dia tidak tahu cara sopan santun. Karena kalau gua kan ya ketemu banyak orang, jadinya gue memahami kalau sebanyak apapun duit yang kita kasih ke orang tua bukan berarti kita jadi bisa seenaknya dan tidak sopan ke orang tua gitu. Betul. Iya kan? Iya. Nah itu gue bilang kayak ada tahapan-tahapan pembelajaran hidup yang mereka skip gitu. Jadi karena gue megang duit, jadi ya udah orang tua gue mau ngomong apa nggak gue dengerin, kan udah gue kasih duit. Iya. Ini ada orang yang lebih tua daripada gue juga nggak mau dengerin. Buat apa? Kan gue lebih terkenal. Gitu. Jadi kayak ya ternyata memang itu real ya. Maksudnya yang kayak gitu itu tuh nyata kan? Nyata, bener lah. Maksudnya kalau gue nangkepnya mungkin ketika gue ngalamin itu, beberapa orang yang kayak gitu, ya gue selalu nggak langsung ngejudge lah. Mikirnya ya awal mungkin pas emosi kayak anjing nih orang gitu kan. Cuma ya mikirnya kayak ya mungkin dia nggak pernah, dia masih muda, nggak pernah belajar yang kayak gitu. Dia juga nggak tahu apakah kayak gitu tuh bener atau enggak. Itu kan ya mungkin dia merasa kayak gitu ya dia udah ya sewajarnya aja dia kayak gitu kan. Iya. Ya karena ya ibaratnya kayak anak pejabat lah gitu. Kayak anak pejabat. Karena dia circle-nya dia mau nggak mau support dia gitu. Yang kayak misalkan dia berbuat apa juga kayak lu keren lu gitu. Nggak apa-apa lu mah mantep gitu. Jadi banyak yang ngoprok-ngoprokin dia, jadi dia tidak tahu yang mana yang benar dan yang salah gitu. Betul. Iya kan? Maksudnya ya gue juga akhirnya ya juga ya kali ya Jo ya. Hal yang seperti itu yang kadang-kadang orang tuh tidak mau mencoba memahami gitu. Orang itu sibuk untuk memperbaiki gitu. Iya. Padahal orang sebandel apapun mau kita ceramahin sebelum dia kepentok, nggak bakal denger. Nggak bakal kena lah. Nggak bakal kena. Mantol pasti ya. Kayak gua sama Tuturu kalau waktu itu Tuturu tidak pensiun dan kita sama-sama dulunya atlet dan pernah cedera, kayaknya gua nggak bakal akrab deh sama Tuturu. Gitu.
Maksudnya ada momennya gitu. Maksudnya ada momennya saat ya dia bisa nerima semuanya gitu. Tapi kalau dia lagi nggak bisa terima, jangan dipaksa. Iya. Biarin aja gitu. Sampai tunggu kena sendiri ya. Iya, gitu. Ntar juga ada kok gitu. Gue sih nggak pernah ngedoain ya. Cuman ya namanya hidup kan. Namanya hidup gitu. Pasti ntar ada kepentoknya iya, gitu. Betul. Tidagor lah kalau bahasa Sundanya, ada tidagornya, saeutik mah gitu. ya emang harus dipahamin kan akhirnya. Karena kita sudah pernah berada di posisi itu, jadi kayak udahlah biarin aja, daripada gua mengutuk dia marah-marah dalam hati terus guanya jadi dengki ya gitu. Mendingan mah ya udahlah, emang proses gitu. Iya, betul. Ya kan? Benar. Tidak seperti netizen yang Kak Jo lebih baik hidupnya begini kan nggak bakal didengar juga. Iya. Tapi kenapa lu maksa banget kayak ke public figure, ke pemain e-sport apa segala macam tuh kayak bakal didengar gitu. Lu ngomentarin EVOS kayak gimana, RRQ kayak gimana. Lu juga nggak bakal dipanggil jadi pemain RRQ gitu. Itu kayak harusnya nih ini begini. Wah, penonton bola juga gitu. Goblok nih Messi, tapi Messi ada di timnas gitu. Maksud gua tuh kayak, lu mau gua goblok-goblokin dia kayak gimana juga, lu bukan berarti lu bisa ngambil posisi dia gitu loh maksud gua. Paling suka gua sama Hilda gua. Oh, Hilda ya. Paling gede tetenya. Paling gede. Iya. Esme juga gede deh kayaknya. Enggak, enggak. Hilda lebih gede. Esme itu bulat doang. Oh, bulat. Tegas gitu, tapi enggak. Oke. Tapi kalau kita ngomong Teteh Hilda, berasa dia orang Sunda kan, Teteh Hilda. Iya. Tuh lihat, deh. Iya sih. Nggak ada. Paling maco juga kan dia kan. Wah, bukan. Lu jangan lu nggak suka nih gua. Kenapa? Lu jangan gituin Hilda. waifu gua, Bro. Oh, waifu lu Hilda kalau di Mobile Legends ya? Hilda, Bro. Oh. Dia tuh apa ya? Mandiri gitu, dia cewek tapi dia kayak ketika dia lagi ngumpet dia healing gitu kayak. Oh. Bener sih. Anjing, Yeah, kan? baru pertama kali yang bisa mendalami karakter hero Mobile Legends segitunya ya. Gua semua story, lore cerita-cerita Mobile Legends gua bacain semua. Jadi lu tahu kayak kenapa hero ini ada. Iya. Hilda tuh dia tuh udah jenuh disakitin laki-laki tau. Makanya jadi dia kayak memberontak gitu. Dia bisa nge-heal sendiri gitu. Asal lu ngasih gua me time gitu. Anjing, bener lagi bangke. Lu ngasih gua me time, gua urus diri gua sendiri gitu. Oke. Ya kan? Tapi buat cowok berikutnya yang deketin gua, ya. Gitu. Masuk, bener sih. Ya kan? Iya, cuma dia doang lagi ya. Iya. Sisanya kan kayak, ya antara harus di cover, atau nggak sekali bubuk hilang, ya kan? Iya bener sih. Hilda, Bro, bener. Sama Esme lah, mandiri juga. Iya, cuman Esme apa ya, kayak lu ngapain gitu, maksudnya nari-nari gitu, kayak emang ibu bapak lu nggak tahu ya, maksudnya lu di Jakarta kayak gitu kerjaan lu gitu. Anjing. Bangsat. Itu tuh Esme itu adalah the real pelacur sebenarnya. Kenapa? Saking seringnya disakitin. Yang dulunya pernah nangis, pernah frustasi, pernah hampir bunuh diri. Iya. Akhirnya setiap kali dia disakitin dia cuma joget aja. Ya. Oke. Iya kan? Iya sih. Nggak apa-apa gua mah. Lihat, Esme apa? Biasanya emblemnya kalau dipakai di MPL. Duit kan? Duit. Support duit. Support duit. Itu. Oh. Yang penting mah lu nyakitin gua mah gua gesek-gesek dikit lu juga ada keluar duit sama gua. Gitu. Ya. Esme, Bro. Iya sih, benar sih. The real bitch gitu. Ya. Betul. Iya, make sense ya semuanya. Dan memang susah nerobos hati cewek yang sudah berkali-kali disakitin. Sulit. Tebel banget, benar. Benar. Butuh penetrasi yang tinggi ya. Betul. Butuh ngorbanin seenggaknya satu mage lah gitu. Atau satu fighter lah gitu. Iya, buat iya. Ya kan harus ada tumbal kan? Harus ada tumbal. Iya, harus ada tumbal. Biar skillnya keluar semua, mas sprintnya keluar gitu. Iya.
Ya kan? Betul banget, betul. Iya, bener. Apalagi yang mulutnya soal perempuan-perempuan di Mobile Legends. Gue tuh semua itu based on real life, bro. Based on real life, ya. Cewek-cewek di Mobile Legends tuh. Natalia. Nah, Natalia tuh gimana tuh? Kang ghosting. Tapi kan ada alasannya dia Kang ghosting gitu. Kenapa? Dulu Natalia tetenya gede kan? Sebelum ada revamp. Iya. Tete paling gede tuh Natalia. Oh, sekarang udah kecil? Sekarang pas gambarnya diganti jadi kecil. Oh, lebih mengecil ya? Iya, karena dia dulu ngelihat cowok tuh ngelihat dia tuh tete doang gitu, kayak lu kapan disayang gitu. Oke. Ternyata punya tete kecil pun tetap disakitin. Oh. Gitu. Jadi kayak dia ngilang kan? Iya. Ngilang gitu. Gitu. Ya kan? Bunyinya gitu. Terus dia bisa kayak, lu malam minggu kemana? Gitu. Oh, nyolek. Gitu. Pasifnya, iya. Gitu kan. Terus pas, ayo jalan. Iya. Tum. Ada lubang imun. Oh, yang nggak bisa dihit. Nggak bisa dihit. Nggak dibalas. Oke. Iya kan? Iya. Tai lah. Ngabarin gue udah berapa bulan ini nggak balas-balas, taunya gitu. Nge-WhatsApp gue gitu doang, nggak dibalas lagi. Iya. Terus pas lu bilang, ya tai lah. Gue mau ngajak lu jalan tapi gue udah punya cowok. Begitu mati tapi lu. Iya bener. Itu dia. Natalia itu ya. Kang ghosting. Iya sih. Ada backstory-nya semua ya. Semua perempuan yang Mobile Legends tuh punya backstory based on real life. Anjir. Gua 5 tahun Mobile Legends baru tahu sih. Yudora, matanya putih kan? Iya. DW Balmond. Keras, hardcore gitu ya. Sampai putih matanya. Putih. Yang DW Balmond juga tapi nggak mau ngaku ada. Siapa? Parsa. Matanya putih juga, cuman dia pakai itu. Gue itu kan di e-sports pas jadi pro player, dimana saatnya itu masih yang belum ada pelatih banget kayak sekarang. Oke. Gitu. Jadi kebanyakan debatnya itu sama debat pemain. sama pemain. Gitu loh. Jadi belum ada yang sampai ke pelatih banget kayak gue di EVO sama Just No Limit, Eko, Marsha gitu kan, kebanyakan ya debat antar pemain aja. Pantesan yang pemain e-sport zaman dulu kaya-kaya ya, karena pengeluaran buat klubnya sedikit. Iya. Kan kalau sekarang kan ada yang buat scrim, ada pelatih buat scrim, gitu kan, ada yang pelatih buat tanding, gitu, yang head coachnya gitu, ada yang pelatih fisik. Pelatih fisik kayak Oni. Iya, jadi kayak gile, maksud gue kayak pantesan yang dulu kaya-kaya ya, bener. Enggak lah, dulu kan kayaknya karena ya Nimo gitu. Cuma kalau gaji mah, wah jauh banget bang, dibanding sekarang ya. Iya. Jauh. Oh jauh? Jauh banget. Jauh banget, serius. Wah, sedih lagi mata lu. Jauh. Karena kan gue MPTO kan sama pro player yang baru lah. Sekarang yang udah juara atau berapa lu? Segini. Anjing. Jauh banget. Oke, kan lu udah nggak jadi pro player kan? Iya. Okay. Kita juga nggak ngomongin yang lain ya. Cuman gue pengen tahu aja, kan lu bilang lu kecil nih gajinya. Waktu lu jadi pro player gaji lu berapa emang? Waktu di pro player gua 5,5. Gua nggak kecil, maksudnya kayak bukan kecil dari jumlahnya ya, dibandingin sekarang gitu loh. 5.500.000. 5.500.000 itu kecil atau gede kalau menurut lo? Anjing, ini banyak pemain basket yang pengen jadi pemain e-sport loh. Tapi itu pas udah di EVOS, tim gede kan? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di BTR 2 juta. Itu masih ideal lah ya. Iya, maksudnya 2 juta pun itu di saat itu masih GH-nya yang cari siapa yang paling kaya di tim, GH-nya dia. jadi nyari udahlah kita langsung fair-fairan deh, siapa tapi paling mau kaya. nggak mau yang rumahnya paling bagus itu ya mau nggak mau starting dong. Iya. Ternyata politik seperti itu tidak cuma ada di basketan bola ya. Yang kayak gitu pun ada ya. Ya tapi
Aduh anjing lucu banget lagi. Berarti lu dimulai dengan 2 juta terus akhirnya di Evos 5.500.000. Tapi itu belum bonus dan segala macam kan? Belum, itu kan maksudnya gaji pokok. Gaji pokok kan? Ya, belum juara. Belum. Ya termasuk YouTube kan sendiri gitu. Ya. Oh, kalau sekarang kan mereka kan YouTube-nya juga di manage sama klubnya kan? Iya, ada yang sendiri, ada yang di manage klub. Iya. Nah, itu dia maksudnya kayak ini jangan sampai pemain-pemain basket gitu yang. Kalau basket berapa sekarang? Rata-rata ya. Zaman gue di boykot tuh kapan ya? 2018. Jadi gue sering nongkrong-nongkrongnya lah sama anak-anak basket. Yeah. Tahun 2018 kayaknya masih ada yang gajinya 800.000. 800.000. Yeah. Lu walaupun dapat 2 juta per bulan waktu di klub pertama lu. Oke. Lu duduk. Lu nggak sprayin. Nggak pakai karet di paha lu terus lu. Iya. Mereka yang gitu aja gajinya di bawah lu. Oh iya. Merinding. Gue dulu pernah ditawarin pro basket. Lo tau gak gaji gue berapa ditawarnya? Berapa? 1.500.000. 1.500.000. Itu udah tim gede itu kan ya? Ya udah lumayan liga profesional. Oke. Udah liga profesional ya klub baru. Iya, cuman 1.500.000. Iya, gue tiap hari bangun pagi, olahraga, terus nge-gym, terus sore latihan lagi. Betul ya? Iya. Tapi kan beda kesulitannya. Di pro scene kan juga sekarang ya, apalagi kita bilang. Iya, tapi duduk. Tapi kan otaknya muter. Iya. Otak dan jempolnya tuh kan. Iya, makanya kan memang pro player kan emang lebih bagus kalau umurnya lebih muda kan. Lebih Karena muda. motoriknya lebih kenceng. Iya, maksudnya motoriknya lebih fleksibel lah. Fleksibel. Masih bisa menerima arahan baru. Misalkan udah kebiasaan kayak main 2 jari terus jadi 4 jari 3 jari itu mereka masih bisa ngikutin. Di umur gua sampai sekarang main ya jempol doang. Jempol doang. Sama ini buat map tuh. Iya, sama kayak Yurino lah ya. Iya. Sama. Iya, karena dia tua kan. Iya, karena motornya udah jelek. Udah gak bisa nerima hal baru. Ini dia nambah 1 jari lagi kerampas di sininya. Yakin gua juga pernah nyoba kerampas. Nyangkut. Udah pernah nyoba. Iya sih, gua bilang kayak ya mau dibilang e-sport sulit. Ya olahraga, kan catur juga olahraga. Iya kan? Benar. Cuman maksudnya kayak kalau misalkan catur lu menang kan lu buat sendiri, paling bagi 2 sama pelatih. Ya kan? Sama kayak bulu tangkis, tenis gitu yang cuma bagi 2 sama pelatih gitu. Iya. Ini tuh kayak udah mah tim gitu. Ya kan? Terus kalau menang tuh nggak seberapa. Oke. Liga mana yang hadiahnya bisa nyaingin e-sport? Gak ada ya kayaknya. MPL berapa gue tanya? MPL sekarang kayaknya berapa ya? 3,5 ya kali ya? 3M ya kayaknya. Yang juara 1 sekarang. 3M atau berapa? 2M ya? 2 ya, 2. Alhamdulillah. Itulah kan namanya hoki. Liga basket mah ya ampun. Basket berapa juara 1? IBL berarti kan? IBL tuh ratusan lah. Ratusan. Iya. Bagi 12 tuh, bagi 10 pelatih. Bagi 12. 12 pelatih. Bagi 12 tuh pemain doang loh. Nih ya, main basket itu 5 starting, 5 cadangan. Iya. 2 rolling. 2 rolling. Sama pelatih. Terus itu coach juga ya. Coach yang pelatih fisik, pelatih yang apa? Manager. Scrim, pelatih scrim, manajer, terus yang ini ngopres leher. Ya, Jo. Kapan ya? Maksudnya, gue tuh suka mikirnya kayak kapan ya? Maksudnya olahraga yang lain tuh bisa kayak gitu ya? Iya, maksudnya pemain basket juga suka main game gitu. Maksudnya boleh kok disponsorin Asus gitu, boleh. Maksudnya buat nambah-nambah hadiah gitu. Maksud gue tuh kayak Asus. Bisa.
Iya, maksudnya gue tuh ngalamin yang, lo tau gak kayak pertandingan itu hadiahnya cuma 10 juta gitu. Tapi gue engkel ngurut kakinya aja kayak gue udah habis 1 juta sendiri gitu. Lu pengennya 10 juta udah bagi pelatih apa segala macam, kan gue paling dapat berapa ratus ribu kan. Iya, iya, iya. Ibu gue engkel tuh beresin kakinya 1 juta. Iya. Itu sih. Mungkin ya. Itu sih. Ya, karena kan gue juga ngerti lah gitu loh kayak sepak bola, basket. Tapi e-sports ini bisa dibilang dari semua olahraga yang pernah ada ya di Indonesia ya. Kalau gue ngelihatnya sebuah rezeki dan anugerah juga sih in a way ya. Karena kapan lagi gitu kan bisa pas banget momennya. Sebenarnya e-sport udah lama tapi di market Indo itu kebetulan pas Mobile Legends, pas MOBA ini ya. Mobile gaming lah ya, kita ngomongnya kayak Mobile Legends, terus game lain juga. Thank you Bang. Terus itulah tiba-tiba happening banget dan pas banget di marketnya gitu loh, kayak yang kita dulu kalau mau main game harus rental, harus warnet, tiba-tiba sekarang di mana aja bisa. Terus nonton turnamennya juga nggak usah harus yang kayak kalau dulu kan harus nungguin jam 3, harus bolos les dulu untuk nonton ISL gitu kan. Iya. Sekarang bisa kayak lu di mana di kelas atau di apa, lagi les nonton bareng ya. Iya. Ya bahkan kayak ada orang lagi nunggu aja di mana gitu kayak gue pernah lihat satu geng tukang ojek gitu. Kayak naruh handphonenya di atas gitu di warung gitu di pinggir jalan. Gue kira nonton apa anjing? Nonton MPL. Iya itu kan. Iya kan? Maksud gue tuh kayak, iya sih, maksud gue di sisi lain juga memang animonya pun e-sport begitu ya. Cuman maksud gue pengennya tuh kayak ada di sisi lain sampai kayak, lu tau gak ironisnya apa lagi? EVOS. EVOS tuh saking banyak duitnya bikin basket. EVOS standar kan. Maksudnya apa nih? Maksudnya karena bisa dibayar murah gitu kayak anjing juga ya gue bilang ya. Gila lu. Maksudnya ya ada tuh ya kan basket ada duluan dong. Maksudnya tuh kayak basket apa gitu, Aspak gitu atau Satria Muda bikin e-sport Satria Muda gitu. Iya. Iya kan? Harusnya kayak gitu. Iya. Sama kayak bola kan, Persija mau Persija e-sports kan? Iya, maksudnya tuh kayak harusnya itu turunutannya gitu. Wow, gua langsung kayak wah anjing kebanyakan duit nih bocah ya. Gua bilang, anjing sampai karena tahu ya kalau pemain basket dibayar 500.000 per bulan masih mau gitu, maksudnya itu kayak gila sih, maksudnya kayak ini sih sebenarnya obrol sama lu soal e-sport ini tuh sebenarnya gue juga sekalian pengen ya mengkritisi hal itu juga. Maksudnya masih banyak atlet yang keringatnya tidak dibayar selayaknya gitu. Dan maksudnya olahraga-olahraga ini memang tidak e-sport lah animonya gitu. Cuman kan setidaknya kayak gimana pun juga atlet yang memang harus dibayar sesuai dengan kapasitasnya gitu. Betul. Gitu sih, entah tenis, entah bulu tangkis atau basket, bola, biliar, pingpong apa segala macam. Gue tuh sangat pengen mereka yang sebenarnya dibayar lebih gitu. Gitu. Jadi kayak ya dengan adanya e-sport gitu ya, orang-orang sudah mulai terbiasa nonton streamingan yang match yang berjam-jam gitu, yang mereka bisa kerja dulu, ngider jalan-jalan kemana dulu, baru yang setelah nonton lanjutin gitu ya kan. Bisa replay. Iya gitu. Kayak gue juga respect juga sama Vindes yang kemarin bikin tenis gitu. Jadi memang sepertinya generasi-generasi muda yang sekarang tuh harus bisa lebih support sih ke yang olahraga yang lain gitu. Nggak cuma ke e-sport doang gitu, tapi yang lain juga kan butuh perhatian lebih itu juga gitu. Lebih ke awareness-nya sih. Betul. Karena mereka mungkin tumbuhnya dari kecil ya, kita pun juga mungkin ya. Tapi kita kan maksudnya kayak gua nih 90-an, gua merasa fase yang gua lewatin tuh gak langsung ke game, gak langsung ke HP gitu loh. Makanya semua permainan gitu ya gua coba. Bulu tangkis, bola, basket, futsal, terus ya cengkling gitu kan. Maksudnya gua lewatin itu. Cuma kalau misalnya generasi yang di atas kita yang dan mereka pun yang mungkin menjadi market terbesar di e-sports pun di bawah kita berarti? Iya, di bawah kita gitu kan.
Jadi langsung mereka kesana gitu loh. langsung ke sana kan. Kesana. Ya maksudnya dari pro playernya ada beberapa fase kehidupan yang di skip. Iya. Buat penontonnya pun yang anak-anak ini pun juga ada beberapa fase permainannya pun di-skip gitu. Nggak ketemu basket dulu, bola dulu nih segala macam gitu. Karena sebenarnya godaan terbesarnya itu duitnya sih. Duitnya. Makanya gue bilang kalau misalnya dibayar secara layak, gue rasa di setiap olahraga manapun pasti banyak yang tertarik gitu. Iya, stereotipnya kan yang udah ketanam gitu. di mereka kayak aduh, mau jadi basket mah lihat aja nih, player segini aja berapa dibayarnya. Iya. Jadi orang udah ayo udahlah gitu ya. Dan satu lagi yang lifestyle-nya kelihatan, itu anak-anak e-sport bangsat. Seriusan. Atlet-atlet lain tuh gak berani nunjukin lifestyle mereka. Oke. Karena kenapa? Bakal dibahas kalau timnya kalah gitu. Oh. Iya. Ada yang nggak tatoan terus pas abis masuk skena profesional jadi tatoan gitu. Iya. Makanya lu jangan banyakin gaya, banyakin gol gitu. Bisa gitu ya? Iya. Bisa yang diserangnya itunya ya? Gaya rambut ganti gitu. Udahlah, gue mah nggak butuh gaya lu, gue butuh gol lu gitu. Gue tuh suka merhatiin tau. Iya. Maksudnya gimana komunitas atau kayak maksudnya komunitas suatu olahraga gitu ya membentuk idolanya gitu. Oke. Kayak misalkan lu pakai kalung mutiara atau nggak mobil lu apa segala macem. Kayaknya mereka fine aja gitu. Ya kan kayak di e-sports ya? Di e-sport mau tim lu kalah atau gimana kayak support gitu, kayak dipuk-pukin gitu sama fans-fans lu tuh gitu. Kalau kalah pun ya maksudnya kayak dihujat pun. Iya. Nggak bawa-bawa ke sana sih. Gue pun baru tahu dari lu maksudnya kayak bisa kayak baru gitu. Ngeh kan? Baru ngeh. Iya. Gue liat tuh tiap kali ada yang kalah apa segala macam kayak nih anak-anak e-sport tuh pada mentereng, sepatunya pun pas lagi datang ke match pun anjing off-white lah, terus apa Jordan minimal ya. Jordan yang X apa gitu yang biasanya tuh kalau udah yang tinggi. Iya. Cuman kan maksudnya kan kayak ya mereka nunjukin lifestyle mereka gitu. Benar. Iya kan? Benar. Dan tidak pernah menyinggung itu gitu. Dan maksud gue itu tuh masih sehat. Jadi kadar stres pemain pun untuk mengekspresikan diri lewat barang, lewat postingan apa tidak ada yang terlalu stres gitu untuk tidak mau posting ini takut ini itu kayak minim menurut gua gitu. Masih sehat lah. Masih sehat. Mau dibilang apa penonton e-sport toksik apa segala macam, tapi ya treatment buat klub-klub kesayangan mereka oke kok gitu. Oh, gua tahu kenapa. Karena tidak dibiayai daerah kali ya. Untuk tim-timnya. Mungkin ya. Iya kan? Iya. Karena kan kalau Persib dari Bandung gitu, ya kan Persija Jakarta gitu, ya kan. Jadi mikirnya tuh kayak ini pemerintah udah ngasih duit. Iya. Selalu kayak gitu. Iya, gitu ya. Iya, relate kalau kayak gitu. Bener, iya juga ya. Terima kasih Muntun udah bikin Brody ya, maksudnya. Yang lain kan Gusion putih, Link putih gitu. Chow fighter putih gitu kan. Walaupun saya nggak main MM, maksudnya gitu. Kalau nggak Brody apa ya? Balmon ya? Bruno kan putih juga. Enggak, Bruno agak coklat. Yang sekarang pun ngikutin Neymar kan? Iya. Makanya gue bilang ya, anjing ada Neymar lagi. Gitu kan. Padahal gue bisa jadi Bruno juga. Gitu kayak. Ih, Neymar terlalu kuat, jauh ya. Tapi itu hal yang paling tai itu, makanya gue bilang kan kayak semua hal itu akan terkabul. Tapi akan selalu ada celahnya gitu. Kayak misalkan kayak ya gue berharapnya tuh kayak ya gue di endorse sama Mobile Legends, memerankan salah satu hero-nya. Tapi seenggaknya fighter gitu. Gue lebih ikhlas dari gue ini jadi Balmon sebenarnya. Karena fighter role lu gitu ya. Iya, gitu. Gue dikasih MM. Ya Allah. Lu tau gak gue jagonya MM apaan? Apaan? Ngefit. Itu, cuma jago itu doang gua. Udah nggak ada lagi, udah. Mentalnya masih mental fighter soalnya. Maju mulu ya. Bener. Iya. Jadi kayak tarik ulur gitu. Gua masih begitu mainnya, main MM. Jadi gua kayak pas bang pakai Brody dong. Wah gila, gua bilang. Lu nyuruh gua main Brody tuh kayak
lu nyemplungin gua ke neraka gitu, kayak udah jelas bakal terbakar saya di situ, sumpah. Gua nggak ada sampai skin itu ada aja, gua kehitung gua match gua pakai Brody itu jarang banget ya. Apa? Jarang banget lu kan main kan? Jarang. Iya. Jarang gua pakai Brody. Sama sebenarnya kayak halnya gua juga pakai Chow. Kan gua nggak bisa pakai Chow. Tiba-tiba kayak lu jadi Chow ya. Sampai gua tuh pas jadi Chow aja kan pas banget yang gua jadi Chow itu akun YouTube gua kehack. Ya akun YouTube kehack. Pas harinya yang pertama kali gua ketemu lu. Nah, yang di Cipete. Iya, di studio apa itu kan. Rambut gua kan di skin kan. Gua nggak sadar rambut gua di skin. Oh, karena YouTube lagi di kehack Iya, gua kan ngurusin Google. Lagi pusing banget. Pertama kali kehack kan. Iya. Ngeliat kaca tiba-tiba udah polos, jalan semut gitu ya. Anjing situ sih. Kan gua awal gimbal juga kan. Cuma batal karena emang skinnya nggak ada gimbal kan. Tapi ya maksud gua di situ tuh bangganya adalah mungkin dari semua yang pernah berada di event kembar itu ya. Ya, 55 ya? 515. 515 ya, 515 itu kayaknya kita yang paling mendekati hero-nya gitu. Iya. Iya nggak? Iya. Rahel Chia jadi Selena, lu jadi Chow, gue jadi Brody, itu tuh udah pas banget ya. Nggak ada bro. Nggak ada bro, udah. Bener nggak? Bener kan maksudnya? Ini jadi Chow, ya Allah, mainnya gusion aja tadinya Chow. Untung Cina kan? Iya kan? Ya cuman maksudnya postur lu itu cocok gitu, Chow. Cocok banget. Iya, karena Brody lebih tinggi kan. Brody tinggi, gitu. iya. Chow pendek, Cina. Iya kan? Bener. Rambut gua pas panjang waktu itu juga. Rambut natural. Oh iya bener. Iya. Terus abis itu gua lihat yang event 515 yang negara lain. Waduh. Gua tahu sih. Gue minum aja lah. Enak. Gila. Vibe enak. Mau yang petong nggak Vibe? Terus saya bilang gini. Saya bilang gini. Tapi gue yang pengen gue tahu tuh sebenarnya dari orang tua lu tuh dulu kan montir. Bapak lu montir, nyokap lu ibu rumah tangga? Gua dulunya tuh buka salon. Buka salon, cuma ya ujung-ujungnya ngikut bokap gua. Jadi yang kasir, ngambilin barang, biasanya. Oh. Oli ini. Jadi gitu. cici-cici yang gitu yang Jang, eta tolong ini gini ngambil. Iya. Oli itu biasanya. Kastrol berapa? Masih apa sekarang? Sekarang masih. Oh, masih. Nah, itu dia tuh. Ya, itu udah jadi apa ya? Lebih ke rutinitas sih. Iya, maksudnya kalau itu terjadi di public figure, maksudnya, tapi yang nge-follow lu gitu tahu kalau orang tua lu kerjanya itu. Yang nge-follow maksudnya di Instagram gitu. Iya, gitu kayak pengikut lu gitu tahu kalau orang tua lu kerjanya montir gitu. Mungkin kalau yang udah lama tahu ya, karena gua kan pernah maksudnya kayak pas gua balik gua ngepost ini toko gua. Kalau yang di kota gua kan bukan di Palembang banget. Jadi kayak di Pramuli. Itu tuh mungkin Cianjurnya gitu loh, dari Bandung kan. Jadi kalau yang ngikutin gua tahu nih. Biasanya DM gua tuh kalau bisa ada gua kebaca nih. Gua lagi di bengkel bapak lu. Oh gitu. Iya. Itu kalau terjadi sama public figure, itu bakal lain cerita, Jo. Oh iya. Lain ceritanya gimana? Jadi kayak udah punya uang, bapaknya masih disuruh kerja aja gitu. Oke, gue pengen tanya alasan lu, apa yang menjadi alasan lu? Sebenarnya lu mampu buat kayak udahlah Pak, nggak usah ya. Ini lagi. Apa yang membuat lu? Ini juga buat teman-teman yang nonton ini ya. Apa yang membuat lu kayak udahlah bokap gue montir nggak apa-apa gitu? Apa? Kalau gue sih, gue lebih ke mereka. Maksudnya kayak gue nanya lah kayak, udahlah, maksudnya nyantai aja gitu loh. Papa kan bokap gue hobi burung. Burung itu lebih sayang pada anaknya. Jadi kalau gue kan ruko kan. Burung diajak ngobrol, anak enggak ya? Iya. Terus biasanya kalau kan gue ruko, kan gue biasanya turun tangga cepet lah kita kan mau pergi les atau apa. Marahin bisa. Turun pelan-pelan dong. Burung gua stres. Burung stres. Burungnya murai, murai batu gitu kan. Lomba, bapak gua tuh pro player burung.
Iya, pergi dia jadi biasanya. Batu Raja ke Palembang. Lomba. Oh, jadi bokap lu lebih sayang burung dibanding anak. Anak tuh nggak boleh berlaku sebagai anak kayak ya udah anak mah sukanya lari-lari apa gitu ya. Nggak boleh. Karena pelan-pelan karena ntar burungnya stres. Berisik kan, dak stres. Oh iya sorry. Iya. Jadi dianya sakit, nggak apa-apa sakit. Waduh, nggak buka bengkel tapi tetap turun. Kasih makan burung. Udah passion banget sih lu. Udah passion udah susah sih ya. Iya, makanya gue kayak ya udahlah buka toko burung atau apa yang hobi kan. Cuma ya mereka kerja kayak gitu udah jadi rutinitas aja sih. Udah nggak ngincer yang harus rame atau apa. Jadi kayak udah buka-buka aja. Lebih ke ngejalanin rutinitas. Tapi sempet rame bengkel lu gara-gara lu tahu itu bengkel lu gitu? Oh enggak. Enggak. Maksudnya kayak mungkin beberapa ada yang kayak Koko nih bapaknya ini ya, gitu biasanya. Cuma nggak sampai itu karena kan ya orang yang bengkel nyervis motornya kan biasanya udah gede lah. Iya benar. Penonton gua kan maksudnya masih kecil-kecil gitu. Nah makanya kayak gua tuh gak habis pikir kayak ada yang misalkan bapaknya masih kerja apa gitu kayak kok tega sih bapaknya masih jualan ini padahal anaknya udah sukses apa segala macem. Berarti jawaban lu ya karena mereka ya lu biarin rutinitas mereka aja kan? Iya sama gue juga gitu kayak ya nyokap gue masih suka dagang. Gitu. Maksudnya kayak gue bilang ke nyokap gue mah udah nggak usah masak lagi gitu. Duh, mama udah pernah nyoba nggak ke pasar pagi-pagi tuh meriang. Iya bener. Iya. Sama. Makanya gue bilang kayak ya memang tipis sih yang emang nggak peduli sama orang tua sama yang sayang gitu. Betul. Makanya sebenarnya jangan berasumsi dulu. Iya. Gitu, maksudnya jangan berasumsi dulu ketika ada public figure yang kesannya membiarkan orang tuanya beraktivitas seperti ya misalkan dagang, warung atau apa segala macam, tetap dibiarin ya mungkin ya karena memang sudah dari orang tuanya ya emang memutuskan buat ya udah nggak apa-apa pengen ini buat kegiatan aja gitu. Iya. Betul. Even liburan ya misalnya kayak bokap gua kan liburan. Nggak bisa lama-lama, mati ntar. Kan burung kan ada waktunya. Jadi kalau misalnya pernah nitip temen, ya kan maksudnya senitip temen sepercaya apapun, ya kita nggak bisa maksa temen monitor burung orang kan, ya kan? Pasti ya burung dia dong. Iya monitor burung orang. Tapi kocak sih maksudnya. Kita pengen ngajak orang tua kita ke tempat-tempat yang kayaknya bapak ibu gue belum pernah kesini nih gitu. Dan butuh waktu yang lama dong. Iya. Ada orang yang bapak ibunya bisa berangkat tapi anaknya nggak punya duitnya. Iya. Ada yang anaknya punya duitnya tapi bapak ibunya sudah tidak komplit. Iya. Ada yang anaknya sudah punya uangnya tapi bapak ibunya punya hal yang sebenarnya tidak lebih penting gitu sebenarnya buat kita ya gitu, buat anak gitu. Tapi ya itu kenyataannya begitu. Betul. Gitu kan kayak kita kan berharapnya kayak pengen bawa bapak ibu kemana ya kayak ke Singapura, ke Malaysia gitu kan. Terus kayak kita berharap ekspresi mereka adalah ya ampun nak, aduh mama nggak pernah kesana, nyobain makanan enak banget. Iya, gitu ya, kayaknya mama pernah lihat tuh di TV makan ini ntar cobain ya. Gitu. Iya. Ternyata jangan ya, mama nggak mau berangkat bukan. Nanti mama nggak boleh bawa masakan ke sana. Ngapain bawa masakan? Ya kan buat ngirit. Ya Allah. itu habit banget loh. Itu habit ngirit bro. Tuh. Kayak gua maksudnya sekarang pun ya puji Tuhan lah ya, udah punya rezeki ya. Tapi gua tuh nggak bisa bang ya, kayak pesen misalnya GoFood, Grab atau apa tanpa promo. Nggak tahu kenapa ya, kayak anak kosan tuh kebawa banget. Kayak gua merasa rugi gitu loh kalau misalnya beda kalau makan di restoran sama gue itu tuh kayak kalau 3 digit tuh menurut gue tuh mahal banget gitu loh. Kebawa. Misalnya gue buka nih satu, nggak ada, gue harus pindah dulu. Untuk resto yang sama gue lihat lebih murah 2.000, 3.000. Wah gue pilih itu. Gila. Itu kayak kebawa. Nah itu tuh hal yang gue coba buat gue sadari dari awal. Jadi kayak gue tahu nih ada beberapa hal ya dari nyokap bokap gue yang nyangkut dari proses hidup mereka, ya kan. Nah, gue juga sudah mulai membiasakan dari sekarang itu kayak apa yang menurut gue pengen gue bawa sampai gue tua gitu. Oke.
Itu sekarang lagi gue lakukan. Misalkan kayak nyokap bokap gue tuh kan ngirit, nyokap sih sebenarnya. Ngirit banget. Oh, ngirit banget. Ngirit banget. Gue sekarang enggak. Oke. Maksudnya kalau misalnya kayak gue mesen GoFood, apa gimana, awalnya gue juga kayak lu. Kalau bisa ada yang gratis dah gitu, ya kan. Cuman kayak, wah kalau kayak gini lagi, nanti gue takutnya kayak gue tidak melakukan apa yang nyokap gue amanahkan. Jadi nyokap gue tuh pernah, walaupun dia irit, tapi dia di sisi lain selalu ngajarin gue, nggak apa-apa pelit sama diri sendiri, asal bisa ngasih ke orang. Nah itu tuh nyokap gue. Ya, benar. Nah gue ralat di era gue. Oke, gue bakal ngasih orang, tapi gue juga harus terpenuhi biar gue juga nggak dongkol pas abis ngasih orang. Oh, gitu. Oke. Misalkan kayak, gue mau ngasih nyokap gue 9 juta, gue harus jajan 1 juta. Memang secara nominal jauh kan. Tapi seenggaknya ini ada duit buat gue. Gitu. Jadi ini gue tidak akan iri atau ngerasa menyesal atau kayak rasa-rasa ya manusia lah gitu. Ketika sudah ngasih ke orang gitu. Jadi seenggaknya gue kayak, gue ada jadi nih sepatu ini gue pengen satu, udah gue kasih ke nyokap. Jadi kayak nggak ada penyesalan. Nah itu gue rubah karena itu pengen gue bawa sampai tua nanti. Betul. Gitu. Kalau gue sih untungnya itu ke gue doang. Jadi kalau misalnya kayak ada tamu atau apa, ya udah makan atau apa, ya gue apapun ya cepet lah pokoknya itu dedet gitu. Tapi kalau sendiri aja gitu loh. Kebawa kos karena kan gue kos sendiri kan. Iya, maksudnya kayak terbatas. Kayak gue dulu aja pas zaman ngekos, mau jadi pro player. Cuma HP gue tuh kentang banget. Tapi gue tuh merasa udah kayak di anime lah. Wah, kayaknya gue nih bertalenta gitu. Iya kan? Kayak punya sesuatu. Cuma gue pengen kayak ngeklik gitu ya. Iya, kayak gue dapet nih. Udah mikir apa ya? Mau minjem duit. Gue nggak pernah. Maksudnya kayak minjem duit ke temen atau ke apa. Terima kasih. Saya juga tidak pernah minjem duit. Tidak pernah kan? Nggak pernah kayak gue tuh lebih mikirin kayak apa yang mereka pikirin nanti gitu loh. Gak mau jadi gara-gara minjem jadi hubungannya gimana. Betul. Mikirlah, minjem duit ke siapa ya untuk gue tuh bisa beli buat main ke nyokap. Pinjem, mau beli iPad gitu kan. Dulu gue beli iPad mini untuk presentasi gue bilangnya. Karena presentasi bakal lebih enak pakai iPad. Iya. Yaudah, minjem berapa gitu, udah ditransferin, ntar potong. Tiap duit jajan per bulan dipotong aja. Ya gitu loh. Potong. Ya udah, gue dapet iPad, main. Terus ya udah duit jajan potong. Ya udah warteg aja tiap hari. Untungnya di Bandung kan, di Bandung kan di rumah masih lu 11.000, 12.000 udah enak. Itu kontrak gitu. iblis namanya. Oh, kontrak iblis ya. Kontrak iblis, iya. Itu kontrak iblis. Nah, tapi gue di situ nggak tahu sih. Itu mungkin yang dinamakan apa ya? Ya insting juga sih. Feeling, insting. Gue merasa kayak chance-nya gede lah buat gue. Saat itu gue merasa masih gede. Gue pakai HP yang maksudnya masih nge-lag aja. Gue udah kayak bisa masuk ke top global gitu kan. Kayak gue upgrade di situ kayak wah lebih gacor lah gitu. Lebih gacor ya. Lebih Imba Gaming. Terima kasih buat para penggiat Mobile Legends, para publik yang begitu antusiasnya di Mobile Legends Indonesia sampai kita niat bikin produksinya. Sampai kita bikin produksi itu tidak ingin mengecewakan gitu. Jadi ketika saya main Mobile Legends, terus tiba-tiba teman setim saya, misalkan gitu, nomor 20 Kagura Johor, bilangin teman-temannya gitu. Kayak banyakin yang main Mobile Legends. Biar Chow, Brody, sama Selena nggak usah audisi nyanyi lagi gitu. Dan bisa bayar talent yang lebih kredibel gitu. Jo, lu diem aja lo dari tadi. Enggak, mereka beda negara, Jo. Mereka beda negara. Nggak bakal musik-musik kita. Akun pro playernya di sini hilang gitu. Kalau mereka ada yang nyerang lu, ilangin balik. Ilangin negaranya udah. Ilangin akun Mobile Legends mereka tuh. YouTube-nya. Biar nggak nayangin gitu-gitu lagi tuh, jangan gitu. Ya kalau gue mikirnya mah, ya kalau kita di posisi mereka mungkin ya ada opportunity sih. Nggak usah diplomatis, Jo. Nggak usah. Ya kan mikirnya POV kita harus
Perlu dong POV berbeda. Minum dulu ya. Vibe. Enak banget. Jo, udahlah Jo, nggak usah lo belain Jo. Gak ada bagusnya Jo. Oh kita sebagai penikmat ya? Kita sebagai penikmat Mobile Legends, kita diberikan ejakulasi saat menonton 515 Stun, Brody, Chow sama Selena. Iya. Berarti lu nggak ejakulasi itu ya? Tuh cowoknya, lo lihat. Yang ini Jo, masa lupa? Ini, yang cowoknya. Ingat. Masa lupa? Maksudnya tadi kayaknya lu lupa, makanya tadi lu nggak ngobrol. Ingat gue ingat. Yang ini. Iya ingat. Yang ini. Benar ya. Mirip banget kan sama Kelomang. Nggak biar Muntun tahu gitu. Kalau lu lihat nih ya. Ini foto Chow, lihat nih. Ini foto Chow. Walaupun rambutnya berbeda, iya. Tapi wajahnya tetap sama dong. Oke. Nih. Gila kan? Kayak pribumi banget ini. Warlock. Rambutnya ungu, jangan-jangan ini anak buff biru. Tuh, rambutnya ungu gitu loh. Iya. Anaknya buff biru ya. Suka ditinggal kalau habis dicolong buffnya. Suka ditinggal. Kalau habis dicolong buffnya sama musuh kan. Suka disisain dia doang kan. Iya. Inilah gunanya ibu dalam tumbuh kembang anak. Harusnya kita tersinggung dong. Iya. Kita bikin seniat itu. Oke. Kita syuting ada pre-production. Lu pakai latihan di studio. Maksudnya belum ada syuting apa segala macam, lu latihan. Selangkangan sakit gitu ya. Iya, workshop gitu. Lu di apa? Gua tahu sakitnya di gimbal, rambut lu ditarik kayak gitu, gua tahu sakitnya gitu. Maksudnya effort yang diberikan untuk lu ke project Stun. Iya. Gue lihat, lu juga lihat gue dari sebelum lu dateng gue udah extension. Ngilangin tato, itu tuh paling capek. Ngilangin tato, terus kayak apa extension gimbal, ngerapin gimbal. Brody nggak gimbal, lagi lomba nyanyi, hidungnya di piercing. Tuh, broken home banget nggak tuh? Lihat. Iya sih. Iya kan? Iya. Terima kasih kita sama banyaknya pengguna Mobile Legends. Benar. Jadi kita niat gitu. Selena yang di itu kan rambutnya dikuncir di atas gitu, ya, gitu kan. Pink gitu kan. Ada pink-pink gitu kan. Oh. Lihat. Iya. Keren kan? Gak dikuncir ya. Enggak. Jo, kita itu 515 terbaik sedunia saat itu. Iya. Bener. Bangga kita sebagai Indonesia. Bangga kita. Bangga. Bener. Yo, makasih. Jangan takut, Jo. Kerja keras kita terbayar. Terbayar. CGI, begini. Iya. Terus lu pakai skateboard. Iya. Iya kan? Benar. Lihat apa yang terjadi jika duit produksi nggak dikorupsi. Lihat yang terjadi. Bukti nyatanya ya. Bukti nyata, Jo. Iya. Pemilihan talent tepat, CGI bagus. Bahkan kita punya 3 tipe outfit kan? 3 tipe outfit. 3 tipe outfit. Iya. Pas kita lagi gerak gini, pas kita lagi dipakein apa? Pakai apa namanya? Pakai sling, ya kan? Beda-beda kostumnya kan? Beda-beda. Gue juga sama gitu, disiapin gitu. Kostum aja enggak mereka. Dandan dari jam berapa, yuk? 5 subuh. Ini Chow, Selena, sama Brody. Lihat kostumnya. Ya kan? Yeah. Unik loh. Gak ada sama sekali niat mereka untuk kayak bikin. Bahkan tato-tatonya Brody yang tiap berapa jam sekali diganti itu karena kena keringet gua. Iya. Iya, nggak ada mereka. Ini mereka ceritanya gimana ini?
Citayam Fashion Week. Oh. Iya. Yeah. Tapi yang lain Fashion Week mereka main Mobile Legend. Gitu. Jadi di syuting gitu. Dokumenter ini. Oke. Kalau kita kan syuting. Iya. Kalau mereka dokumenter. Oke. Gitu. Lihat. Sedih ya. Coba kita lihat, kita baca komennya boleh ya, Jo? Ini komentar atasnya ya. Iya. Komentar atas. Selena Build. Brody Tank Build. Chow Assassin Build. Oke. AFK Late Game. Ada komentar lagi di Mobile Legends Bembeng Official. Woohoo! I'm very proud to be Indonesian. Jelas lah anjing. When Chow is still on downloading resources 22%. Nggak, kadang-kadang kalau kita buat sesuatu kan kayak lihat deh luar negeri, lihat deh ini. Tapi untuk yang nggak tahu kenapa, mungkin saat itu gue juga kurang react kali ya. Maksudnya gue kurang nge-blow up ini gitu kalau gue Brody atau gimana. Karena saat itu gue ngerasa kalau gue main Mobile Legends belum begitu banyak gitu. Maksudnya belum begitu panjang dan match gue juga belum banyak gitu. Jadi gue kayak gue nggak mau dibilang aji mumpung apa segala macam. Jadi banyak gitulah di gue gitu. Tapi di sisi lain ternyata Stun Chow, Brody dan Selena saat kita ini 515 itu emang bagus yang kita gitu. Maksudnya produksiannya, sutradaranya juga kompeten. Terus kayak semuanya benar-benar dibuat kayak kita. Ini asal lo tahu nih, gue nge-shooting sama dia tuh satu studio tuh emang biru semua. Kita udah nggak pakai green screen, kita pakai blue screen. Blue screen itu dipakai buat CGI Hollywood. Iya. Itu yang gue kaget juga sih. Iya kan? Kok biru? Iya. Dan anjir. Itu bagi gua yang biasanya cuma di kamera kayak lu, stream cam, ya kan? Tiba-tiba kayak gitu, waduh. Iya kan, maksudnya sebuah pencapaian buat lu. Iya, benar. Iya kan, buat lu tuh itu pencapaian. Buat gue pribadi tuh gue tuh udah berapa kali ngobrol sama Timo di sosmed gitu kayak, Om Timo kapan dong ngajakin gue main film atau apa, project bareng apa segala macam. Ternyata project barengnya di Mobile Legends dan menurut gue ketemu Timo, sutradara yang selama ini gue suka tonton karyanya gitu kayak. Itu project pertama lu juga sama dia ya? Iya. Magic gitu, maksudnya karena kita semua di situ magic, jadinya auranya baik gitu. Benar. Nggak kayak nyari kafe terus kayak, lu bisa jadi Brody nggak? Gila lu, kulit coklat banget, cow banget nih gitu. Terus ada mbak-mbak indie gitu, rambutnya dicat gitu kayak, mau jadi Selena nggak gitu kayak. Nggak gitu ya kan? Iya. Itu semua yang ada di project 515 kita itu di industri film itu yang terbaik Yang terbaik. Iya. Berarti we give the best ya. Buat Mobile Legends, iya. Buat campaign itulah. Buat campaign 515-nya Stun, Brody, Chow dan Selena tuh kita ngasih yang terbaik ternyata. Seneng dong. Itu dia maksudnya, itu yang gue banggain dan itu gue rasain dalam hati doang, Jo. Iya. Maksudnya kayak lo tau lah, maksudnya gue baru di skena Mobile Legends saat itu gitu. Maksudnya gue banyak orang yang nuduh gue juga gue gimbal buat peran Brody doang gitu. Mereka nggak tahu kalau gue awalnya gimbal dulu baru jadi Brody gitu. Jadi kayak kayaknya nggak usah deh gitu. Dan maksudnya saat itu gue bilang kayak, anjing 515 kita lebih membanggakan dibanding negara lain gitu. Maksudnya itu big thing loh buat gue. Benar. Sama buat gue juga. Bahkan pas kayak kita nyalain Mobile Legends, kan biasanya kan ada promo-promo dan event-event kan. Iya. Pas muka kita ditaruh di situ tuh semuanya cocok gitu kayak. Anjing cocok anjing gitu, maksudnya orang juga nggak keganggu gitu. Kita kan maksudnya kayak ya jujuran aja ya. Iya. Pasti kalau misalnya nggak cocok pasti ada insecure atau apa. Kan? Ya, gue di saat itu dikit lah. Gue merasa kayak kalau gue lebih kurus dikit, oke. Tapi kayak gue merasa oke lah ini. Ya itu kan masalah editing lah itu kan. Maksudnya tapi intinya kan secara face, secara look kita on point gitu. Saat
terbuka event Mobile Legends, anjing beneran Brody, beneran Cho, beneran Sena, gitu gitu, dan nggak nyanyi gitu. Maksudnya kayak nggak pakai flanel gitu, nggak pakai headset ambasador gitu. Iya. Iya. Asal lu tahu aja itu tuh Project Legend, bro, buat gue. Legend. Gue tuh sekali dan gak mungkin Brody terus kan? Iya. Dan maksudnya gue wibu, maksudnya gue tuh pengen banget cosplay, cuman sama. Iya kan, maksudnya pengen banget cosplay, cuman kayak itu cosplay pertama lo? Iya. Wah, cheers dulu. Dulu. Gue juga baru tahu, Jo. Ya, lu juga sangat wibu ya? Terima kasih Jonathan Liandi sudah Thank you, Bang. ngobrol-ngobrol di konten gue. Iya. Maksudnya ini adalah konten yang sudah lama pengen gue buat sama lu, cuman timingnya selalu tidak tepat. Sekalinya mungkin sama-sama senggang, lupa gitu. Tapi ternyata memang harus hari ini. Ketika Anda sudah welcome to the club, sudah punya anak gitu, sudah punya tanggung jawab, lebih ada keleluasaan buat ngobrol. Maksudnya kayak ada hal-hal yang menurut lu sensitif tapi kayak udah nikah juga gitu. Jadi kayak lu lebih leluasa ngobrol ya. Thank you banget. Gitu. Gue yang thank you banget juga. Thank you banget. Yang biasa gue nonton. Wah, anjing sih itu sih. Itu tuh sesuatu yang menurut gue dikit banget, persentasenya kecil. Kayak sesuatu yang biasa lu nonton, lu bisa ngobrol sama yang lu nonton. Itu kayak pencapaian. Ini mungkin orang ngomongnya kayak apaan sih? Tapi kayak menurut gue capaian, menurut gue kayak ya gue nonton lu tuh gue masih ingat background lu apa. Iya, kayak lu lari-lari yang kayak T-Rex itu tuh gue tahu. Kompas itu tahu banget gue. Tahu. Ya saya tidak menyangka kalau gap umur saya dengan Jonathan Liandi tuh segitu gitu. Tapi gue itu ya karena gue ngikutin juga. Pas saat itu kayak stand up gimana. Karena gue maksudnya kayak bukan menghargai sih, tapi kayak gue menikmati juga untuk komik-komik pada saat itu ya. Kayak entah kenapa kayak cocok lah ke gue. Kayak gue seneng nontonin stand up gitu. Fun sih, maksudnya kayak ada beberapa hal yang pengen lu ucapin cuman akhirnya disampaikan sama dia kayak ore gitu, ya kan. Effort juga kayak ya nggak gampang lu kayak gitu, bro. Iya, benar. Bener banget. Itu dia, maksudnya ini hari ini tuh banyak banget hal-hal yang awalnya gue tidak ada sama sekali karena 515 yang kita kerjakan itu sudah sangat jauh banget gitu. Maksudnya kayak pas ketemu lu recall si cowok itu tuh kayak iya anjir. Masih All Star yang kita lawanan kan? Iya. Gua nge-kill lu sekali itu. Ya, bener. Yang lu terpaksa pakai Brody. Betul. Mau nggak mau saya harus pakai Brody. Wow. Item pertama BOD. Gila. Tapi bener, pas saat itu bener. Saat itu bener. Iya, cuman kan tidak ada belum antisipasinya nggak ada ya. Nggak ada tank yang masuk. Bukan nggak ada tank, emang karena lu fighter aja. Iya. Yang itu kan yang MVP kan Dwi Boy. Pakai Estes marksman. Aduh, event. Ya semoga aja nanti kalau emang tiba-tiba hero-nya itu lagi ya. Siapa tahu. Mungkin Balmon Gusion. Balmon Gusion bisa. Lu kan willing to Balmon kan? Balmon sangat ikhlas gue. Karena lu fighter kan? Karena gue fighter, bukan masalah soal fisik, soal ntar dicengin apa gimana segala macam. Gue tuh gak peduli. Tapi Balmon is interesting karakter. Nah, Esme udah, Natalia udah, Hilda. Kalau Balmon gimana? Menurut lu tuh kayak dari real life-nya gimana, Balmon? Terakhir nih, sebelum closing. Terakhir sebelum closing. Balmon itu representasi cowok-cowok jelek. Oke. Terus? Skill 2 dia kan ngedash. Skill 1 ngedash. Skill 2 muter-muter kan? Muter-muter. Iya. Orang-orang jelek. Cuma bisa ngedeketin, habis itu muter-muter ngobrolnya. Kayak ngomong apa ya? Ngobrolin apa yang kira-kira dia tertarik ya? Aduh. Wow. Begitu nggak kuat, cabut kan dia. Gitu. Iya. Balmon banget ya? Iya.
Kalau misalnya udah muter-muter udah ngedes, ngebling, ngedes lah dia kalau dia. Iya. Ngedes, muter-muter, nggak ada topik, ngedes lagi, terus masuk lagi, muter-muter lagi. Cowok-cowok jelek kebiasaan. Kalau misalnya targetnya tidak takluk kepada dia, perek anjing gitu. Digeprek sama dia. Geprek kelarin. Clear di situ ya. Clear. Iya, iya. Tipikal cowok-cowok jelek. Anda tidak jelek, makanya Anda tidak merasakan apa yang direpresentasikan oleh skill-skillnya Balmond. Tapi begitu saya pakai Balmond, saya langsung, I feel you bro. Gua tahu rasanya ngobrol muter-muter biar lu tertarik sama gua. Tapi pada akhirnya tidak tertarik. Kenapa harus nggak jadi sama dia? Kontol lah jablay gitu. Geprek. Balmond. Ya udah itulah intinya Balmond ya. Ya, terima kasih Jonathan. Terima kasih Bang Uus. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama.